Haryati, salah satu CGP angkatan ketiga. Kali ini saya akan mempraktekkan praktek coaching dan salah satu rekan saya nanti akan datang sebagai coaching. Dan masalah yang kami angkat ini adalah siswa kelas 5 yang tidak kooperatif dalam kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Yuk kita simak bersama praktek coaching yang akan kami lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk. Lagi analisa hasil ulangan yang kemarin. Bu Fitri sudah? Belum. Saya masih menunda karena ada kesibukan lain. Masih sambilan kerja sedikit-sedikit nih. Oh iya. Karena masa kerja kan kemarin itu nih. Oh iya. Mana anak belajar? Oh, lagi kegiatan kelas meeting di luar. Ya ada waktu. Saya ada mau diskusi sebentar. Ada. Mudah-mudahan kita lagi sibuk. Dan anak-anak, ayo. Ada apa ini? Saya sudah saya duduk sini aja. Jangan. Saya matikan ini dulu ya. Oke. Ada apa nih? Ya, ini kan sudah selesai nih masa belajar kegiatan belajar anak-anaknya, cuman saya mendiskusikan tentang pembelajaran saya di kelas. Nah, karena saya memantau ini Bu Ica ini sudah lumayan banyak perubahannya sejak menjadi CGP nih. Saja. Satu hal yang saya lihat itu murid saya yang dulu saya pegang di kelas 5, Masya Allah sekarang sudah belajarnya fokus, mampu mendengarkan pelajaran dengan baik, menyimaknya bagus. Yang anak yang dulu saya melihat tidak bisa diam pada saat saya memegangnya, ya enggak bagus lah, saat kurang pintar dengan pelajaran. Nah ini yang saya ingin diskusikan sama Bu Ica nih. Apa yang didapat dari CGP itu biar kita bisa juga ya bisa mengembangkan pembelajaran dengan baik lah. Ya. Apa sih masalah kelasnya? Ada apa sekarang apa? Ya itu di saat saya mengajar ada tingkat namanya juga anak-anak ya yang nggak bisa fokus dalam belajar, ya kurang ada yang hiperaktif saat belajar, kurang fokus, kurang memahami, dan masih ada anak yang belum mahir dalam literasinya. Jadi mereka kurang kooperatif ya dalam kegiatan KBM-nya. Oh iya. Jadi apa yang Ibu inginkan dari diskusi ini? Agar apa? Ya tentu lah untuk nanti saya mendapatkan solusi agar dapat saya bisa mengembangkan pembelajaran dengan baik di kelas. Oke, siap. Baik, anak-anak di kelas ini tadi kurang kooperatif dalam belajar gitu. Ada yang tidak fokus, suka bermain begitu saat belajar. Kira-kira Ibu sudah analisa nggak? Apa sih penyebab dari anak-anak itu melakukan hal-hal demikian? Apakah Ibu sudah pernah melakukan analisanya terhadap si anak? Berapa orang yang kayak begini gitu? Ya tentu hal ini sudah saya lakukan agar ada perubahan dari pembelajaran ini agar bisa menjadi lebih baik. Yang pertama saya lakukan, saya kaji pada diri anak ini apa yang dia inginkan. Kemudian belum mampu di situ, saya kunjungin orang tuanya. Oh, jadi sudah melakukan kunjungan dengan orang tuanya gitu ya? Saya melihat bagaimana sisi kehidupan keluarganya, apa yang terjadi sehingga anak ini berbuat seperti ini. Ada berapa anak? Yang paling menjadi catatan dalam diri saya ini ada 2 anak. 2 anak di kelasnya. Ya. Yang satu perempuan. Satu ini yang ini adalah korban dari broken home kedua orang tuanya. Yang broken home ya. Kedua orang tuanya sudah lama bercerai dan sama-sama sudah menikah lagi, sudah sama-sama memiliki keluarga baru. Ayahnya sudah pergi dan entah kemana tidak
suaminya yang saat ini jarang hadir untuk memberikan nafkah buat kehidupannya. Sementara dia harus menghidupi kedua anaknya, 3 dengan anaknya ini, 2 dengan anak dari suaminya yang kedua ini. Nah itu Anak-anak minta jangan main di situ dong sayang, ya. Itu gabung dengan temannya yang classmate-nya. Ya. Jangan di sana sayang ya. jadi itu persoalannya. Terus ini dia jarang hadir ke sekolah. Paling bisa dikatakan dalam 1 minggu itu 1 atau 2 hari dia bisa. Bahkan 2 minggu dia tidak datang ke sekolah. Sudah dipanggil, sudah dijemput oleh temannya, sudah bahkan saya sendiri yang menjemputnya, dia tetap. Saya berusaha memberikan perhatian yang di rumahnya tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tuanya. Di sekolah saya berusaha. Namun mungkin ya karena sudah setiap hari terekam dalam bawah sadarnya itu bahwa perlakuan kasar itulah yang selalu diterimanya, yang menjadi dasar dalam kehidupannya, sehingga apa ya kayak ilusi saja itu hal-hal positif yang datang untuk dirinya itu. Jadi perhatian itu seakan tidak sebenarnya, begitu ya? Sebenarnya iya, sehingga saya berusaha memberikan kata-kata sayang, pelayan kasih untuk dia itu penuh kelembutan, tapi masih aja berusaha. Ini yang saya berusaha ingin sekali merangkul dia ini. Baik, tadi jadi kunjungan rumah sudah ya. Jadi ibu sudah tahu bahwa si anak ini mengalami broken home di rumahnya. Nah, selain kunjungan rumah dan sudah memberikan perhatian secara khusus, apalagi yang sudah ibu lakukan di kelas? Ya, saya memberikan pembinaan khusus untuk dia. Pembinaan khusus. Dan yang berbeda dengan temannya, saya bawa duduk menyamping dengan dia karena dia agak tergolong siswa yang kurang mampu dan menerima pelajaran. Bye-bye. Dia ini bukan anak yang luar biasa dalam hal ilmu pengetahuannya, tapi saya benar-benar ini melihat kehidupan anak ini sangat luar biasa. Dia mampu mengatasi hidupnya ini dengan walaupun dia dalam kehidupannya sering diperlakukan kasar, tapi masya Allah ya anak sekecil ini saya melihat dia kuat, sangat kuat. Nah, kemudian satu lagi ada satu anak ini laki. Kalau dibilang perhatian dari orang tua lumayan, dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Namun apa? Pada saat dia ingin bersekolah, dia tidak melihat kedua orang tuanya. Tidak ada kesiapan dari orang tua. Sampai si Ya. Bukan tidak ada kesiapan, kedua orang tuanya tidak hadir di saat dia ingin pergi sekolah. Dia ingin salaman dengan orang tuanya, namun tidak ada. Kenapa? Ibunya di saat gelap gulita subuh hari jam 4 subuh sudah pergi ke pasar, dia berdagang. Lalu ayahnya karena kerja malam subuh itu sudah masih tidur. Ya, ayahnya itu kerjanya sebagai pemotong hewan. Biasanya subuh jam 2 jam 3 itu sedang beraktivitas, sehingga di saat dia mau sekolah kedua orang tuanya tidak ada. Nah itu karena kadang ya mungkin saya bisa merasakan nih bagaimana mungkin kesiapan dia mau sekolah, ya ada rasa malas ya mau ke sekolah, dan karena tidak ada yang melayani di saat dia ini. Saya melihat luar biasa pada dia anak ini, karena dia mampu mandiri, karena dia mau berusaha untuk sekolah, tapi kadang tidak ada yang membangunkan dia untuk pergi sekolah saat dia tidur, tidak ada yang mengurusnya dan sebagainya.
ini juga sudah saya datangin orang tuanya. Ya baik. Jadi langkah-langkah yang sudah Ibu Fitri lakukan ini, kunjungan rumah sudah, perhatian khusus sudah, pembinaan secara individunya sudah. Nah, ini dari segi pendekatan. Ini kan pendekatan Ibu Fitri ya. Nah, dari segi pendekatan. Nah, kalau dari segi strategi pembelajaran, gitu, Ya. mungkin Ibu punya analisa, gitu. Apa yang sudah Ibu lakukan, strategi apa yang Ibu sudah pakai di kelas, ya supaya kita tahu mengapa si anak ini masih saja tidak kooperatif dalam belajar, gitu. Dari segi pembelajarannya lagi nih. Dari segi pembelajaran ini ya memang sejak lama ya saya masih menganalisa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam pembelajaran. Namun tetap saya berusaha untuk perbaikan. Cuman itu yang namanya juga sekolah ini yang sekarang masa digital ya. Nah, sekolah kita ini belum punya fasilitas yang namanya proyektor. Karena ya namanya anak-anak mungkin ingin yang lain dari yang lain ya. Jadi masih kurang bervariasi, monoton ya. Masih monoton ya. Kemudian saya ingin terlihat yang lebih bervariasi dalam pembelajaran, seperti menampilkan video-video pembelajaran itu menggunakan proyektor. Tapi saya berpikir lagi, zaman dulu itu orang-orang juga terlihat sukses tanpa menggunakan proyektor yang seperti saat ini. Iya, betul. Ya walaupun dengan keterbatasan ya mungkin ada lah, karena Ibu Ica ini sekarang sebagai CGP yang sudah banyak ilmu mendapatkan di sana, ya adalah ilmu yang disalurkan ke kita juga sehingga kita juga bisa mengembangkan potensi dengan baik. Iya. Biasa aja deh, sama aja Bu Fitri ya, kita masing-masing punya potensi, dari potensi itu deh yang kita kembangkan. Baik, sekarang jadi masih monoton. Ibu pikir proses KBM atau strategi pembelajaran masih monoton ya, masih dengan cara yang lama gitu. Maunya ada perubahan dengan menggunakan video ditampilkan pakai proyektor gitu ya. Yang kedua, ini baru satu nih. Dari segi strategi-strategi lain lagi, kira-kira apa yang perlu Ibu Fitri terapkan? Ya benar. Ini terutama sekali keterbatasan dalam kita membuat alat peraga. Ya. Sebenarnya alat peraga kita dulu banyak, cuma karena efek banjir jadi banyak yang terhempas banjir. Kenapa Kenapa tidak Ibu Fitri coba membuat sendiri? Iya, itu yang gitu. efisiensi waktu memang yang belum saya lakukan ini untuk pembuatan alat peraga. Jadi baru mengajar dengan alat peraga ini ya? Iya, sebagiannya sih sudah, cuma sebagian gitu, belum maksimal ya? Oke, merasa belum maksimal gitu. Oke. Selain itu, Ibu masih merasa kurang bervariasi. Kemudian alat peraganya masih kurang. Sekarang itu apalagi yang Ibu rasa kekurangan dalam KBM-nya? Iya, biasanya anak-anak, karena anak-anak ya paling pasti suka bermain. Game maksudnya. Kurang banyak ilmu tentang game permainan pada pembelajaran itu yang memadukan dengan pembelajaran ini. Misalnya tema ini mainnya apa gitu. Itu ya. Kombinasi dengan game ya. Iya, melibatkan game. Ya. Melibatkan game. Oke, kalau dilihat dari strategi pembelajarannya ini masih monoton, kemudian alat peraganya belum maksimal, belum lengkap, kemudian belum menggunakan game. Nah, dari analisa Ibu ini, kira-kira ke depan apa yang Ibu perlu perbaiki? Agar siswa yang tadinya tidak kooperatif, tidak fokus, kemudian hanya main mengganggu teman gitu, ada nggak strategi yang ke depan Ibu akan laksanakan dengan melihat
gaya mengajar Ibu di waktu sebelumnya? Yang pertama, saya ingin karena ini sudah kita juga tidak bisa memandang ke depan ya, tidak bisa memandang ke belakang seperti yang kala lalu yang dilakukan oleh zaman dulu, tidak perlu proyektor. Tapi kita ini sedang menjalani dunia digital. Tapi kita berusaha ya. Saya akan usahakan menyampaikan ini kepada Kepsek agar mungkin bisa diusulkan ya. Usulkan. Lalu yang kedua, saya akan berusaha semaksimal mungkin ya, insya Allah memperbaiki pembelajaran dengan membuat alat peraga inovatif itu, alat peraga inovatif. Yang ketiga ya belajar dari YouTube lah cara membuat game itu. Bagus sekali ini. Jadi ada rencana Ibu ke depan ini. Yang pertama mau mengusulkan pengadaan proyektor di sekolah semua. Saya juga mau loh Bu Fitri. Dari kemarin juga saya mau gimana supaya bagus. Kemarin kan saya ambil proyektor yang dari rumah untuk bawa ke sini. Kemudian yang kedua tadi Ibu mau membuat alat peraga. Bagus itu, memang begitu. Pembelajaran yang menarik itu harus melibatkan siswa dengan melibatkan mereka dengan pembelajaran yang ada alat peraganya. Yang ketiga dengan melibatkan game. Rencana Ibu melibatkan game. Iya, kalau kita melibatkan game, pembelajaran itu akan lebih seru dan menarik. Nah, sekarang Ibu Fitri kan sudah punya nih rancangan ke depannya ini, ya sudah ada 3 rancangan ke depan Ibu. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira potensi apa yang Ibu rasa miliki gitu untuk melakukan rencana perubahan ini? Ayo. Jangan mau malu lah. Ya, saya berusaha sabar ya terhadap anak-anak. Potensi Ibu sabar. Ya, sabar. Ya, bagaimana caranya dengan kesabaran itu agar mudah merangkul anak-anak. Ya. Selain itu apalagi? Sabar ya. Yang kedua, keteladanan. Memberikan hal-hal baik agar bisa ditiru oleh anak-anak. Yang merasa memiliki keteladanan ya. Yang ketiga humble. Kalau merangkul mereka. Kemampuan untuk merangkul dengan hati ya. Luar biasa. Ya itu sih yang saya lakukan selama ini. Namun ya mungkin itulah. Baik. Saya rasa dengan potensi yang Ibu miliki ini, Ibu merasa memiliki kesabaran, punya keteladanan yang baik, kemudian humble gitu ya, mampu merangkul siswa itu dengan hati. Ini Bu, betul-betul potensi yang luar biasa untuk Ibu melakukan perubahan. Saya yakin Bu Fitri bisa. Lanjut aja ya. Kita sama-sama bisa saling mendukung aja nih. Depannya di sekolah kita ini akan menjadi lebih maju dan lebih punya. Amin. Terakhir nih, kapan rencana Ibu mau melaksanakan kegiatan ini? Nah, rencana Ibu nih kapan gitu? Seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah nanti di semester 2 yang akan datang. Siap ya, di semester 2. Karena kita nih 2 hari lagi nih mau liburan semester, jadi semester 2 siap melaksanakan aksi perubahan ini. Luar biasa ini Bu Fitri. Gimana nih, sudah plong ya? Ya, alhamdulillah saya sudah merasa plong. Persoalan saya seperti sudah terjawab sekarang, dan insya Allah ya persoalan ternyata ada pada diri saya sendiri. Dan solusinya juga ada pada diri sendiri. Jadi bagaimana saya bisa merubah apa yang saya lakukan selama ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Ica sudah menggali persoalan yang ada pada diri saya sehingga saya sudah dapat solusinya. Mungkin ini bisa dipegang Bu Fitri untuk pegangan. Selamat ya.